Halo, pria berkelas. Pernahkah kamu berada di titik di mana seseorang yang selalu hadir untukmu tiba-tiba pergi dan kamu baru benar-benar sadar nilainya setelah itu terjadi? Musik, sosok yang sebenarnya tidak sempurna, tapi selalu berusaha, selalu peduli, dan tetap setia, justru perlahan menjauh tanpa suara karena rasa lelah dan perasaan tidak pernah benar-benar dihargai. Dan ketika kepergian itu terjadi, kekosongan yang tersisa bukan hanya soal kehilangan pasangan, musik, tetapi juga kehilangan rasa nyaman, rasa dicintai, dan rasa dipahami yang dulu begitu mudah kamu dapatkan. Inilah momen yang seringkali membuka mata seseorang sebelum semuanya benar-benar terlambat. Nah, musik, di video ini kita akan membongkar sisi emosional yang sering dialami wanita setelah kehilangan pria yang baik. Bagaimana proses perasaan itu berkembang? Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati? Mengapa penyesalan justru datang di akhir? Dan bagaimana manusia seringkali meremehkan hal berharga yang ada tepat di depan mereka? Jadi siapkan dirimu, santai sejenak, musik, dan tonton sampai akhir karena ini akan mengubah cara pandangmu tentang dinamika emosi wanita setelah kehilangan sosok pria baik dari fase penolakan sampai rasa sesal yang mendalam. Sekaligus menjadi pelajaran besar tentang pentingnya menghargai cinta dan kebaikan sebelum semuanya terlambat. Sebelum kita mulai lebih dalam, coba tulis di kolom komentar kamu sedang menonton dari kota mana. Jangan lupa juga untuk musik, subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang menyadari bahwa seringkali kita baru mengerti nilai seorang pria yang tulus. Musik setelah ia benar-benar pergi. Perhatian, ketulusan, dan cinta yang tidak banyak bicara justru terasa sangat berharga ketika sudah tidak lagi ada. Jangan menunggu kehilangan untuk belajar menghargai harga yang kamu miliki sekarang. Cintai dengan tulus dan berikan apresiasi kepada mereka yang selalu hadir tanpa meminta balasan. Yang pertama, pria baik dan beban sunyi yang tidak terlihat. Saat kebaikan dianggap sesuatu yang wajar, banyak pria sebenarnya tidak dilahirkan dengan kemampuan mengekspresikan cinta lewat kata-kata. Mereka lebih sering menunjukkan perasaan melalui tindakan nyata. Musik, hal-hal kecil yang mungkin tidak selalu. Musik tampak di permukaan, tetapi selalu hadir secara konsisten setiap hari tanpa henti. Mereka mengingat apa yang disukai pasangannya, apa yang bisa membuatnya tersenyum. Musik, apa yang membuatnya merasa sedih, bahkan bagaimana cara sederhana untuk membuatnya merasa lebih tenang dan aman. Mereka memperhatikan detail kecil musik yang seringkali bahkan tidak disadari oleh wanita itu sendiri. Namun karena semua itu dilakukan dengan tulus, tanpa tuntutan, tanpa sorotan, dan tanpa keinginan untuk dipuji, perhatian tersebut perlahan dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja. Lama-kelamaan hal-hal kecil itu berubah menjadi rutinitas dan rutinitas berubah menjadi sesuatu yang dianggap wajib dilakukan dalam hubungan. Inilah bentuk beban sunyi yang tidak terlihat. Ketika kebaikan perlahan berubah, musik menjadi sesuatu yang dianggap sudah seharusnya ada. Secara psikologis, manusia memang punya kecenderungan untuk menormalisasi kenyamanan. Saat seseorang terus hadir, terus memberi, dan terus menjaga hubungan tetap stabil, kita mulai menganggap itu sebagai standar musik minimum yang memang harus dipenuhi. Bukan berarti selalu ada niat untuk meremehkan, tetapi kebiasaan membuat seseorang berhenti benar-benar menyadari nilainya. Kebaikan yang terus dilakukan menjadi latar belakang yang tidak lagi diperhatikan secara sadar. Kehadiran yang dulu terasa hangat dan menenangkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak lagi disyukuri dengan sepenuh hati. Kebaikan yang tidak dihargai akhirnya mulai kehilangan maknanya. Musik, pria baik yang selalu hadir tanpa banyak keluhan pada akhirnya mulai merasakan bahwa ia tidak lagi dilihat sebagai individu yang utuh, melainkan hanya sebagai fungsi dalam hubungan. Ia merasa seperti seseorang yang harus selalu ada, bukan seseorang yang benar-benar dipilih dan dihargai. Musik dan di titik itulah beban emosional mulai terbentuk. Masalahnya musik pria yang tulus seringkali tidak meminta untuk dihargai secara langsung. Mereka terlalu sibuk memberi, terlalu fokus menjaga semuanya tetap berjalan sampai lupa bahwa mereka juga manusia. Musik yang butuh dipahami, butuh diperhatikan, dan butuh dicintai kembali. Ketika perhatian, dukungan, dan pengorbanannya mulai dianggap sebagai kewajiban, perlahan muncul pertanyaan di dalam dirinya. Apakah musik aku benar-benar berarti atau aku hanya dibutuhkan? Perasaan seperti ini tidak muncul secara tiba-tiba. Iya, musik tumbuh perlahan sedikit demi sedikit. Seperti retakan halus yang tidak terlihat, namun terus melebar. Dan ketika hal itu dibiarkan tanpa kesadaran atau usaha untuk memperbaikinya, musik,
Hubungan yang tampak baik-baik saja di luar sebenarnya mulai menyimpan keretakan di dalamnya. Musik, keretakan yang hanya dirasakan oleh mereka yang terus memberi tanpa henti. Pada akhirnya, kewajiban tidak pernah mampu menggantikan nilai dari cinta yang tulus. Dan ketika seorang pria mulai merasa bahwa dirinya hanya sebatas kewajiban, disitulah musik, cinta perlahan kehilangan tempat untuk bertahan. Keputusan untuk pergi bukanlah sesuatu yang lahir dalam satu malam. Seringkali ada kesalahpahaman besar, terutama dari sebagian wanita bahwa seorang pria yang meninggalkan hubungan melakukannya secara mendadak tanpa alasan yang jelas. Padahal kenyataannya pria yang benar-benar tulus hampir tidak pernah mengambil keputusan sebesar itu secara impulsif, apalagi dalam hubungan yang pernah ia perjuangkan sepenuh hati. Musik, mereka adalah tipe yang akan bertahan bahkan ketika dirinya sudah sangat lelah. Tetap mencoba memperbaiki meskipun hatinya sudah mulai retak, dan terus hadir meski perlahan merasa tidak lagi dihargai. Namun, bertahan selamanya bukan berarti mereka tidak memiliki batas. Sebelum benar-benar pergi, seorang pria baik biasanya melewati proses panjang yang tidak terlihat oleh pasangannya. Mereka mencoba berbicara, mencoba memahami, mencoba menyesuaikan diri, mencoba mengalah, mencoba memaafkan, dan mencoba memperbaiki keadaan berkali-kali. Dan hal yang paling menyakitkan bagi mereka adalah ketika semua usaha itu perlahan tidak lagi disadari, bahkan dianggap berlebihan atau tidak penting. Musik yang sebenarnya mematahkan hati seorang pria bukanlah pertengkaran besar atau kata-kata yang keras, melainkan keheningan yang terus berlangsung, perasaan tidak dihargai yang semakin menumpuk, dan kekosongan emosional ketika semua upayanya tidak kembali dalam bentuk apresiasi atau cinta yang setara. Mereka bisa menahan banyak luka, tetapi mereka tidak bisa terus hidup dengan perasaan bahwa keberadaannya tidak lagi memiliki arti. Musik. Pria yang tulus tidak pergi karena berhenti mencintai, melainkan karena pada akhirnya mereka sadar bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuat mereka kehilangan diri sendiri. Dan ketika mereka akhirnya sampai pada titik cukup, itu bukan keputusan sesaat, melainkan akumulasi dari ratusan momen kecil ketika mereka merasa tidak terlihat. Musik bukan karena wanita itu jahat, tetapi karena ia tidak menyadari bahwa pria yang bersamanya sedang perlahan terluka. Dan mengapa tidak disadari? Karena pria yang baik jarang mengeluh. Mereka memilih menahan semuanya sendiri, tidak ingin membebani, dan lebih memilih diam daripada menciptakan konflik. Musik. Namun, justru diam inilah yang membuat pasangannya mengira bahwa semuanya masih baik-baik saja. Hingga suatu hari, pria yang selalu ada itu benar-benar pergi tanpa banyak kata. Musik. Dan saat itulah keheningan berubah menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan. Mengingatkan bahwa kehilangan yang paling dalam seringkali adalah kehilangan yang tidak pernah kita sadari sedang terjadi. Yang kedua, keheningan setelah kehilangan musik. Fase pertama yang muncul adalah penyangkalan. Saat seorang pria baik benar-benar pergi, reaksi awal yang hadir bukanlah kesedihan yang dalam, melainkan kebingungan yang sulit dijelaskan. Banyak wanita yang merasa hubungan masih berjalan normal justru tidak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ini bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena pria yang tulus jarang sekali menunjukkan luka mereka secara terbuka. Mereka tidak meledak dalam emosi, tidak mengancam akan pergi, tidak menciptakan konflik yang dramatis. Mereka hanya perlahan menjauh dalam diam sampai akhirnya benar-benar menghilang. Dan karena itulah fase pertama yang hampir selalu muncul adalah penyangkalan. Pikiran manusia secara alami berusaha melindungi diri dari rasa sakit dengan menunda penerimaan kenyataan. Penyangkalan menjadi semacam pelindung emosional agar hati tidak langsung hancur menghadapi kehilangan yang nyata. Fase ini bisa berlangsung singkat, bisa juga memanjang hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tergantung seberapa besar peran pria tersebut dalam hidupnya. Musik dalam fase ini, penyangkalan sering muncul dalam bentuk pikiran-pikiran penuh harapan yang samar. Musik seperti dia hanya butuh waktu. Dia sedang lelah, bukan benar-benar pergi, nanti juga akan kembali. Tidak mungkin dia pergi sejauh itu atau hubungan kami tidak seburuk itu. Yang paling menyakitkan dari semua ini adalah bahwa pikiran-pikiran tersebut tidak lahir dari kesombongan atau ketidakpedulian, melainkan dari ketidaksadaran bahwa pria itu sebenarnya sudah lama terluka. Banyak wanita tidak melihat tanda-tandanya karena pria yang baik tidak pernah membuat keributan. Musik. Mereka memilih mundur perlahan dengan cara yang paling tenang, sampai akhirnya benar-benar tidak terlihat lagi. Namun pada akhirnya waktu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dinegosiasikan dan pada titik tertentu kenyataan tidak lagi bisa ditolak.
Seberapa apapun seseorang mencoba bertahan di dalam penyangkalan itu, musik, pada akhirnya, wanita itu mulai menyadari kenyataan yang tidak bisa lagi ia hindari bahwa pria yang dulu selalu ada untuknya, kini benar-benar tidak lagi hadir. Tidak ada lagi pesan, "Selamat pagi," yang datang tanpa diminta. Tidak ada lagi panggilan yang memastikan ia sudah sampai dengan selamat. Tidak ada lagi perhatian kecil yang muncul bahkan ketika ia tidak meminta apapun. Semuanya berubah menjadi sunyi yang kosong dan terasa begitu nyata. Di titik ini, penyangkalan akhirnya runtuh di hadapan fakta bahwa pria baik itu memang sudah pergi dan tidak akan kembali seperti sebelumnya. Fase berikutnya adalah ilusi kekuatan. Setelah kenyataan mulai menembus kesadaran, banyak wanita masuk ke tahap di mana mereka mencoba meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa mereka baik-baik saja. Ini bukan kekuatan yang sesungguhnya, melainkan sebuah lapisan pertahanan untuk menutupi rasa kehilangan yang perlahan mulai terasa di dalam diri. Musik pada fase ini, mereka sering terlihat lebih aktif, lebih sibuk, dan berusaha menunjukkan bahwa hidup tetap berjalan seperti biasa tanpa kehadiran pria tersebut. Mereka bekerja lebih keras, lebih sering bertemu teman, memperbanyak aktivitas, dan membangun citra seolah semuanya sudah selesai dan tidak lagi memengaruhi mereka. Media sosial pun sering menjadi panggung kecil untuk membuktikan hal itu dengan foto-foto yang terlihat bahagia, caption yang penuh semangat, dan aktivitas yang tampak positif. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong yang tidak bisa ditutupi oleh apapun. Karena kehilangan seorang pria baik tidak meninggalkan luka yang berisik, melainkan meninggalkan keheningan yang dalam dan panjang musik. Dan justru keheningan itulah yang paling sulit dihadapi. Ilusi kekuatan mulai retak ketika hal-hal kecil yang dulu selalu hadir tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Perlahan, wanita mulai menyadari detail-detail sederhana yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan karena sudah terbiasa menerimanya sebagai bagian dari hidup. Tidak ada lagi pesan yang menanyakan apakah ia sudah makan. Tidak ada lagi suara yang mengingatkan untuk beristirahat saat ia terlalu lelah. Tidak ada lagi seseorang yang peka terhadap perubahan kecil dalam suasana hatinya. Dan tidak ada lagi pelukan emosional yang datang tanpa diminta. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa ternyata menyimpan nilai yang sangat besar. Dan ketika semua itu hilang, barulah terasa betapa dalam dan kayanya cinta yang pernah ia miliki. Musik, kebaikan seorang pria baik tidak pernah bertujuan menciptakan ketergantungan, melainkan membangun fondasi emosional yang membuat pasangannya merasa aman dan tenang. Namun ketika fondasi itu tiba-tiba hilang, dunia yang sebelumnya terasa hangat perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih sepi, lebih luas, dan jauh lebih berat untuk dijalani sendiri. Kehilangan pria baik bukanlah peristiwa yang langsung menghancurkan dalam satu hari, melainkan sebuah proses yang perlahan merayap, mengikis dari dalam tanpa suara dan tanpa peringatan yang jelas. Musik, wanita mulai menyadari perubahan itu dalam momen-momen kecil yang dulu tidak pernah dianggap penting. Saat tidak ada lagi yang menanyakan kabarnya setelah hari yang melelahkan, saat tidak ada lagi sosok yang menjadi tempat pulang secara emosional meski hanya lewat percakapan sederhana, saat tidak ada lagi pria yang diam-diam memikirkan kenyamanannya lebih dari dirinya sendiri. Dan ketika lapisan ilusi kekuatan itu akhirnya runtuh, barulah ia benar-benar merasakan bentuk kehilangan yang sesungguhnya. Kehilangan seseorang yang mencintai dengan cara paling dewasa, paling tenang, dan paling konsisten. Seseorang yang kehadirannya tidak bisa digantikan oleh kesibukan, oleh teman, oleh aktivitas, atau bahkan oleh kalimat, "Aku baik-baik saja" yang diulang-ulang untuk meyakinkan diri sendiri. Musik. Karena keheningan setelah kehilangan pria baik bukan hanya keheningan di luar, tetapi juga keheningan di dalam hati. Sebuah ruang kosong yang dulu diisi oleh cinta tulus yang seringkali baru disadari nilainya setelah ia tidak lagi ada. Musik, dan di titik inilah fase ketiga dimulai. Lapisan emosi yang muncul satu persatu. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran adalah fase yang datang secara perlahan. Namun dampaknya sangat dalam. Ini adalah tahap ketika seorang wanita mulai melihat kembali hubungan yang sudah berlalu dari sudut pandang yang berbeda. Lebih jernih, lebih jujur, dan seringkali lebih menyakitkan. Pada fase ini, ia tidak lagi sibuk menyangkal kenyataan atau berusaha terlihat kuat di depan dunia. Musik, ia mulai merenung dan di titik itulah kebenaran perlahan muncul tanpa saringan apapun. Wanita mulai mengingat kembali hal-hal yang dulu dianggap sepele seperti pesan sederhana. Sudah makan.
Perhatian kecil yang dulu terasa berlebihan, kehadiran yang selalu ada dan dianggap sudah seharusnya, serta berbagai usaha ringan yang sebenarnya penuh ketulusan namun tidak terlalu dihargai saat itu. Semua hal yang dulu tampak biasa kini berubah menjadi rangkaian kenangan yang sangat bernilai. Kenangan yang terasa lembut saat diingat, namun sekaligus menyakitkan karena sekarang hanya bisa diakses sebagai masa lalu. Musik, kesadaran ini kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan di dalam dirinya. Kenapa dulu aku bersikap seperti itu? Kenapa aku tidak lebih menghargainya? Kenapa aku membiarkan dia memikul semuanya sendirian? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya lahir dari rasa bersalah, tetapi juga dari pemahaman baru bahwa pria yang tulus seringkali tidak menunjukkan luka mereka secara terbuka. Mereka memilih diam, dan karena diam itulah banyak wanita mengira bahwa semuanya masih baik-baik saja. Padahal kebaikan yang tidak dihargai perlahan berubah menjadi luka yang tidak terlihat oleh mata. Yang paling menyakitkan adalah ketika akhirnya disadari bahwa pria itu tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Ia tidak menuntut materi, tidak meminta pengorbanan besar, dan tidak mencari pengakuan yang berlebihan. Yang ia butuhkan hanya satu hal sederhana: dihargai. Namun kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlambat, ketika jarak sudah terbentuk, dan ketika pria itu telah memilih untuk benar-benar pergi. Musik. Fase kedua adalah kekosongan. Kekosongan bukan sekadar rasa sepi biasa, tetapi sebuah kondisi ketika seseorang mulai merasakan absennya kehadiran emosional dalam kehidupan sehari-hari. Kekosongan muncul saat rutinitas yang dulu selalu ditemani perhatian kecil kini berubah menjadi hening yang panjang. Dalam psikologi, kondisi ini sering disebut sebagai emotional withdrawal, yaitu keadaan ketika pikiran dan tubuh masih mencari pola perhatian yang sebelumnya selalu hadir dari pasangan. Musik rasanya seperti kebiasaan yang masih berjalan, tetapi sumber yang membuatnya hidup sudah tidak ada lagi. Dan bahkan wanita yang sebelumnya merasa kuat dan mandiri pun tetap bisa merasakan kekosongan ini dengan sangat dalam. Musik bukan karena ia tidak mampu menjalani hidup sendiri, tetapi karena kehilangan seseorang yang selama ini tulus mendukungnya membuat segalanya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Kekosongan ini hadir dalam bentuk yang sederhana namun sangat nyata. Tidak ada lagi yang mengingatkan untuk beristirahat ketika ia terlalu larut dalam kesibukan. Tidak ada lagi yang memperhatikan perubahan kecil dalam ekspresi wajahnya. Tidak ada lagi yang benar-benar bertanya bagaimana hari yang ia jalani. Bukan sekadar basa-basi, melainkan pertanyaan yang lahir dari kepedulian yang tulus. Tidak ada lagi sosok yang peduli tanpa syarat. Hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa kini justru menjadi sesuatu yang paling dirindukan. Dan di titik inilah wanita mulai benar-benar menyadari hilangnya seseorang yang selama ini menjadi penyeimbang emosinya. Ada ruang yang dulu selalu terisi oleh ketulusan dan kini ruang itu benar-benar kosong. Kosong dalam bentuk yang paling sunyi, paling nyata, dan paling menusuk. Musik dan fase terakhir adalah penyesalan. Setelah kesadaran muncul dan kekosongan mulai terasa, inilah tahap yang paling berat untuk dihadapi. Karena disinilah wanita akhirnya memahami bahwa kehilangan pria baik bukanlah kehilangan biasa, melainkan kehilangan yang dampaknya jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Penyesalan muncul ketika pikiran mulai menyusun kembali setiap potongan kenangan dan melihat gambaran besar dari hubungan yang dulu tidak sepenuhnya ia pahami. Di titik ini, ia mulai benar-benar menyadari apa yang sebenarnya telah diberikan oleh pria tersebut. Stabilitas emosional, ketenangan batin, konsistensi, dan cinta yang hadir tanpa syarat. Musik penyesalan juga sering muncul dalam bentuk yang lebih menyakitkan, yaitu ketika melihat pria itu kini tampak baik-baik saja tanpa dirinya, tersenyum lagi, berkembang lagi, dan menjadi versi yang lebih kuat tanpa kehadirannya. Ada rasa perih yang sulit dijelaskan ketika menyadari bahwa seseorang yang dulu begitu mencintainya kini bisa melanjutkan hidup dengan lebih tenang. Di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa pria itu tidak pernah meminta sesuatu yang berlebihan. Ia hanya ingin dihargai, dilihat, dan dianggap penting. Namun, permintaan sederhana itu dulu seringkali dianggap tidak terlalu berarti. Dan ketika semua sudah terlambat, muncul dorongan kuat untuk kembali, untuk memperbaiki, untuk meminta maaf, dan untuk mencoba mengulang semuanya dari awal. Musik. Namun pria baik yang benar-benar sudah pergi biasanya tidak lagi menoleh ke belakang. Bukan karena rasa benci, tetapi karena ia sudah melalui proses pemulihan atas dirinya sendiri.
Pria yang tulus jarang kembali bukan karena ia keras kepala, melainkan karena ia memahami batas emosionalnya sendiri dan tidak ingin mengulang luka yang sama untuk kedua kalinya. Mereka tahu bahwa ketika hati sudah pernah dipadamkan oleh kecewaan yang panjang, menyalakannya kembali bukanlah keputusan yang sederhana atau bijak untuk diambil. Dan disinilah bagian paling menyakitkan dari penyesalan itu muncul. Saat seorang wanita akhirnya menyadari betapa berharganya pria tersebut, seringkali pria itu sudah jauh melangkah, sudah menemukan kembali dirinya sendiri, atau bahkan sudah bertemu dengan seseorang yang benar-benar mampu menghargai apa yang dulu ia berikan tanpa keraguan sedikit. Musik. Fase berikutnya adalah pelajaran psikologis di balik kehilangan. Salah satu pemahaman paling penting dari pengalaman kehilangan pria baik adalah kenyataan bahwa kebaikan sejati tidak pernah bersuara keras. Ia tidak hadir dengan tuntutan untuk diakui, tidak menunggu tepuk tangan, dan tidak meminta balasan yang berlebihan. Pria baik mencintai dengan cara yang tenang, stabil, dan konsisten. Sebuah bentuk cinta yang seringkali hampir tidak terdengar karena terlalu lembut untuk disadari secara langsung. Mereka tidak menunjukkan cinta melalui hal-hal yang mencolok atau dramatis, melainkan melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan setiap hari tanpa henti. Namun, disinilah letak ironi yang paling dalam hubungan manusia. Kita sebagai manusia cenderung lebih mudah menangkap hal yang berisik daripada hal yang diam. Kita lebih cepat mengingat kejutan besar, hadiah mahal, atau kata-kata indah yang diucapkan dengan lantang dibandingkan perhatian kecil yang diberikan secara konsisten tanpa pernah diminta. Perhatian yang tidak mencolok sering dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Usaha yang tidak terlihat dianggap tidak terlalu penting, dan kebaikan yang tidak pernah diumumkan dianggap akan selalu ada. Padahal justru di sanalah inti dari sebuah cinta yang sesungguhnya. Pada hal-hal kecil yang terlihat sederhana, tetapi dilakukan dengan ketulusan yang tidak pernah setengah hati, musik. Dan ketika pria baik itu akhirnya pergi, barulah banyak wanita menyadari bahwa hal-hal kecil yang dulu diabaikan sebenarnya adalah fondasi terbesar dalam hubungan tersebut. Saat itu mereka baru benar-benar melihat betapa langknya seseorang yang mampu mencintai dengan perhatian pada detail-detail kecil yang selama ini dianggap remeh. Musik. Apakah ia sudah makan? Bagaimana suasana hatinya hari ini? Bagaimana hari yang sedang ia jalani? Apakah ia sedang tertekan? Atau mungkin membutuhkan seseorang untuk sekedar mendengarkan tanpa menghakimi? Kebaikan pria baik memang tidak pernah berisik. Tetapi justru kehilangan dari kebaikan itu bergema jauh lebih keras daripada saat ia masih hadir. Musik. Karena baru setelah semuanya hilang, wanita mulai mendengar kembali gema perhatian yang dulu diberikan tanpa suara, tanpa tuntutan, dan tanpa pamrih. Kebaikan sejati tidak pernah berarti kelemahan. Pelajaran psikologis berikutnya adalah memahami bahwa kebaikan seorang pria bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan bentuk kekuatan yang seringkali disalahartikan. Musik. Banyak wanita keliru menilai pria baik hanya karena mereka tidak suka konflik, lebih memilih mengalah, atau selalu mengutamakan pemahaman daripada pertengkaran. Seolah-olah ketenangan emosional adalah bentuk kelemahan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Pria yang baik memiliki ketahanan emosional yang tinggi. Mereka mampu menekan ego demi menjaga keharmonisan, mampu mengendalikan emosi agar tidak melukai, dan mampu memberi ruang ketika situasi sedang memanas. Mereka tidak merendahkan diri. Mereka hanya memilih untuk bersikap dewasa. Kebaikan mereka bukanlah tanda bahwa mereka tidak mampu berjuang, melainkan bukti bahwa mereka mampu menahan banyak hal dalam diam tanpa menjadikan pasangannya sebagai beban emosional musik. Namun, ada satu hal penting yang sering tidak terlihat. Pria baik yang selalu memaafkan bukan berarti tidak terluka. Pria yang selalu mengalah bukan berarti tidak memiliki batas. Dan pria yang selalu memahami bukan berarti tidak membutuhkan pemahaman balik. Kebaikan mereka seringkali dianggap sebagai sesuatu yang aman dan selalu tersedia. Padahal di balik itu semua tersimpan banyak perasaan yang tidak diucapkan, rasa takut kehilangan, keinginan untuk dihargai, dan harapan untuk dianggap cukup musik. Ketika mereka akhirnya pergi, barulah terlihat bahwa selama ini mereka bukanlah lemah, melainkan sangat kuat. Kuat untuk bertahan, kuat untuk memperjuangkan, dan kuat untuk mencintai tanpa syarat. Dan itulah sebabnya ketika batas itu akhirnya tercapai, keputusan mereka untuk pergi terasa begitu final, tidak lagi mudah untuk dibalikan. Kepergian mereka tidak pernah terlihat dramatis atau meledak-ledak.
Tetapi justru dampaknya terasa sangat dalam karena mereka tidak pergi karena kalah, melainkan karena terlalu lama bertahan sambil menahan luka dalam diam. Tidak ada manusia yang mampu terus mengalah selamanya. Sebanyak apapun kebaikan yang dimiliki seorang pria, ia tetaplah manusia biasa. Dan setiap manusia memiliki batasnya sendiri. Meskipun batas itu jarang sekali diperlihatkan kepada orang lain, musik. Batas tersebut tidak terbentuk dari satu peristiwa besar, melainkan dari akumulasi hal-hal kecil yang terus menumpuk dari waktu ke waktu. Rasa tidak dihargai yang berulang, kesedihan yang tidak pernah benar-benar didengar, ketulusan yang dianggap hal biasa, serta pengorbanan yang tidak pernah benar-benar atau diapresiasi. Pria yang baik bisa bertahan lama, tetapi tidak selamanya. Titik batas itu muncul ketika ia mulai merasa bahwa kebaikannya dianggap sebagai kewajiban, bukan lagi sesuatu yang bernilai atau dihargai. Musik, ia mulai merasa bahwa semua perjuangannya tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang berarti, bahwa cintanya berjalan hanya satu arah tanpa adanya usaha yang seimbang dari pasangannya, dan bahwa kehadirannya ada secara fisik, tetapi tidak pernah benar-benar dianggap penting secara emosional. Yang perlu dipahami adalah pria baik tidak meledak ketika terluka. Mereka tidak mudah marah saat kecewa, tidak menciptakan konflik ketika merasa tidak dihargai, dan tidak mengekspresikan rasa sakitnya dalam bentuk drama. Musik, pria baik justru melakukan satu hal yang paling tenang, tetapi juga paling final dan menyakitkan. Mereka berhenti. Ketika seorang pria baik berhenti, itu bukan keputusan sesaat yang lahir dari emosi, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh luka yang selama ini ia simpan sendiri. Dan ketika ia sudah sampai pada titik itu, ia sangat jarang kembali lagi. Bukan karena dendam, tetapi karena ia sudah memahami bahwa mencintai seseorang yang tidak menghargai kebaikannya hanya akan membuat dirinya perlahan hancur. Musik, mereka pergi bukan untuk membalas, tetapi untuk melindungi diri mereka sendiri. Dan disitulah pelajaran terdalamnya yang bisa terus bertahan tanpa dihargai. Tidak ada cinta yang bisa hidup tanpa timbal balik, dan tidak ada pria baik yang bisa terus mengalah selamanya. Musik, fase berikutnya adalah pertanyaan penting. Mengapa wanita baru menyadari nilainya ketika semuanya sudah terlambat? Fenomena bahwa seseorang baru benar-benar memahami nilai pasangannya setelah hubungan berakhir bukanlah sesuatu yang asing dalam dinamika manusia. Ini bukan hanya tentang hubungan asmara, tetapi juga tentang cara kerja psikologis manusia secara umum. Manusia secara alami lebih mudah menghargai sesuatu ketika hal itu sudah tidak lagi bisa dimiliki atau dijangkau. Musik dalam konteks hubungan. Hal ini sering menjadi salah satu pelajaran emosional paling menyakitkan yang dialami ketika seorang wanita kehilangan pria yang tulus. Kehilangan pria baik jarang terasa sebagai pukulan besar di awal. Justru sebaliknya, dampaknya muncul perlahan, diam-diam seperti bayangan yang semakin jelas seiring waktu berjalan. Karena pria baik hadir dengan cara yang tenang dan tidak mencolok, maka kepergiannya pun terasa seperti kehilangan yang perlahan mengikis dari dalam, menciptakan ruang kosong yang semakin membesar hari demi hari. Musik, lalu mengapa hal ini bisa terjadi dan mengapa nilai itu baru terlihat ketika semuanya sudah terlambat? Pertama, karena kehilangan menciptakan ruang kosong yang tidak bisa lagi diisi oleh siapapun. Salah satu alasan utama mengapa seseorang baru menyadari nilai pria baik setelah ia pergi adalah karena kepergiannya meninggalkan kekosongan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ruang kosong inilah yang memaksa seseorang untuk melihat kembali apa yang selama ini mengisinya. Selama hubungan masih berjalan, perhatian yang diberikan pria baik seringkali tidak terasa istimewa. Pesan sederhana untuk mengingatkan makan, dukungan emosional di hari yang berat atau tindakan kecil yang dilakukan tanpa pamrih kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan sudah semestinya ada. Namun ketika semua itu menghilang, barulah kekosongan tersebut terasa begitu nyata dan menekan. Wanita mulai menyadari bahwa rasa tenang yang dulu ia rasakan bukanlah sesuatu yang muncul dari dirinya sendiri, melainkan dari kehadiran seseorang yang selalu berusaha menciptakan rasa aman itu untuknya. Ruang yang sebelumnya penuh kini benar-benar kosong dan kekosongan itu menciptakan perbandingan yang sangat jelas antara saat ia masih dicintai dan saat ia tidak lagi menjadi prioritas. Kehilangan meninggalkan jejak emosional yang sulit diabaikan dan dari jejak itulah kesadaran perlahan mulai tumbuh. Kedua, perhatian yang diberikan secara konsisten seringkali dianggap sesuatu yang otomatis. Padahal tidak ada hal yang benar-benar otomatis dalam sebuah hubungan.
Perhatian dan kebaikan yang ditunjukkan pria baik setiap hari perlahan berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa di mata pasangannya. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai hedonic adaptation, yaitu kecenderungan otak manusia untuk menormalkan hal-hal baik ketika hal tersebut terjadi secara terus-menerus. Musik. Ketika seorang pria baik secara konsisten melakukan hal-hal kecil, memastikan pasangannya sampai dengan selamat, memberikan dukungan saat hari terasa berat, mendengarkan keluh kesah tanpa menghakimi, memprioritaskan perasaan pasangannya hingga mengalah demi menjaga ketenangan hubungan. Semuanya perlahan tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang istimewa, melainkan sebagai bagian dari rutinitas yang dianggap sudah seharusnya ada. Namun kenyataannya tidak ada yang benar-benar otomatis dalam hubungan. Setiap bentuk kebaikan adalah pilihan sadar. Setiap perhatian adalah usaha. Dan setiap dukungan adalah wujud nyata dari cinta yang diberikan secara sengaja. Musik. Kesadaran ini biasanya baru muncul ketika perhatian itu sudah tidak ada lagi. Ketika tidak ada lagi pesan yang menanyakan kabarnya. Ketika tidak ada lagi yang memperhatikan detail kecil tentang dirinya, dan ketika tidak ada lagi seseorang yang berusaha menciptakan ketenangan untuknya, barulah ia menyadari bahwa semua perhatian itu tidak pernah otomatis. Justru di saat itulah seseorang baru menyadari bahwa selama ini ia telah menerima sesuatu yang sangat berharga tanpa benar-benar menghargainya. Ketiga, pria baik semakin langka di dunia modern. Dalam dinamika hubungan masa kini, pria yang benar-benar tulus semakin sulit ditemukan. Era digital membawa banyak perubahan dalam cara orang menjalin hubungan. Permainan perasaan yang lebih kompleks, ego yang lebih tinggi, hubungan yang lebih dangkal, serta komunikasi yang seringkali kehilangan kedalaman emosional. Hubungan menjadi lebih cepat datang dan pergi, namun tidak selalu memiliki makna yang dalam. Di tengah kondisi seperti ini, pria baik yang sabar, lembut, konsisten, dan benar-benar peduli menjadi seperti oasis yang sangat langka di tengah padang pasir emosional. Namun banyak wanita baru benar-benar melihat perbedaannya setelah mereka mencoba membuka hati kembali kepada orang lain. Setelah berbicara dengan seseorang yang ternyata tidak tulus, setelah mengalami hubungan yang dipenuhi manipulasi atau setelah bertemu pria yang hanya hadir ketika membutuhkan sesuatu, bukan karena benar-benar peduli musik. Di titik itulah fakta yang pahit mulai muncul ke permukaan. Pria baik bukan sekadar baik. Mereka adalah sesuatu yang lebih dalam dari itu. Mereka istimewa dan kepergian mereka menciptakan standar baru yang tidak mudah dipenuhi oleh siapapun. Musik perlahan. Wanita mulai menyadari bahwa pria baik bukan hanya seorang pasangan, tetapi sebuah fondasi emosional yang keberadaannya seringkali tidak disadari sampai ia benar-benar hilang. Musik keempat. Nilai seseorang baru benar-benar terlihat ketika tidak ada lagi yang mampu menggantikan perannya. Setiap individu membawa peran unik dalam kehidupan pasangannya dan pria baik dengan sifatnya yang lembut, stabil, serta penuh perhatian memberikan rasa aman yang tidak mudah digantikan oleh siapapun. Ketika sosok ini pergi, banyak wanita mencoba mengisi kekosongan itu dengan aktivitas baru atau kehadiran orang lain. Namun, hasilnya seringkali sama. Tidak ada yang benar-benar mampu menggantikan posisi tersebut. Disinilah kesadaran mulai muncul. Musik, ia mulai memahami bahwa bukan pria itu yang biasa saja, tetapi dirinya yang dulu tidak cukup peka. Bukan kebaikan pria itu yang kecil, tetapi dirinya yang belum mampu melihat betapa besarnya nilai itu. Bukan pria itu yang tidak cukup, tetapi dirinya yang belum memberikan ruang untuk benar-benar menghargai. Nilai seorang pria baik menjadi sangat jelas. Justru ketika akses terhadapnya sudah tidak lagi ada, ketika ia bukan lagi tempat pulang, ketika ia bukan lagi sosok yang hadir tanpa diminta untuk menjaga ketenangan emosional itu. Musik, kepergian pria baik pada akhirnya menjadi sebuah cermin. Dan cermin itu tidak hanya menunjukkan apa yang telah hilang, tetapi juga memperlihatkan apa yang selama ini tidak pernah benar-benar disadari. Musik, dan disinilah masuk ke bagian ke-6, refleksi diri. Ini adalah bagian paling penting dari seluruh proses kehilangan. Kehilangan seseorang yang tulus mencintai kita, terutama seorang pria baik seringkali meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan musik. Namun jika dipahami dengan benar, luka tersebut bisa berubah menjadi pintu pembelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan. Pada tahap ini yang menjadi fokus bukan lagi tentang bagaimana cara untuk mendapatkannya kembali, melainkan bagaimana seseorang mulai memahami dirinya sendiri,
memperbaiki cara ia mencintai, dan mengembangkan kedewasaan emosional yang mungkin selama ini belum pernah benar-benar tumbuh. Refleksi diri adalah bagian paling penting dari seluruh perjalanan ini. Tanpa adanya refleksi, sebuah kehilangan hanya akan menjadi luka yang tertinggal tanpa makna. Namun ketika disertai refleksi, kehilangan dapat berubah menjadi guru yang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Pertanyaan pertama yang sering muncul setelah emosi mulai mereda adalah apakah aku benar-benar menghargai orang yang tulus di hidupku? Musik. Pada titik ini, baik pria maupun wanita mulai menyadari bahwa selama hubungan berlangsung, ada banyak momen ketika mereka sebenarnya bisa menunjukkan apresiasi, tetapi justru melewatkannya begitu saja. Ketika seseorang hadir setiap hari dengan perhatian, kesabaran, dan dukungan yang konsisten, hal itu sering kali terasa seperti bagian dari rutinitas sehingga nilai sebenarnya tidak benar-benar disadari. Musik. Banyak orang baru memahami betapa berharganya sebuah kehadiran justru ketika kehadiran itu sudah tidak ada lah.